bring them back from the dead. How long you been away? 5 a bit. Di awal film terlihat 4 orang garong yang sedang merampok mobil pengantar uang di garasi bank. Setelah berhasil melumpuhkan para penjaga, mereka semua langsung mengantongi semua uang yang ada di dalam mobil tersebut. Kemudian 3 perampok keluar sambil membawa kantong berisi uangnya. Sedangkan 1 orang dari mereka memutuskan untuk melakukan peledakan dulu. Selanjutnya orang itu menyusul keluar lalu ia meminta jatah bagiannya dan dia bernama Devon. Ketika masuk ke dalam mobil ternyata di situ sudah ada pacar Devon hingga mereka berdua pergi menuju markas. Di tengah perjalanan, tampak Devon yang sangat senang karena sekarang ia akan menjadi orang kaya. Devon berjanji kepada si pacar akan membelikan apapun yang ia mau. Bahkan Devon berencana akan menikahi si pacar secepat mungkin. Si pacar sempat bertanya memang berapakah jatah Devon dari hasil perampokan tadi. Dengan senang, Devon menjawab kalau jumlahnya sangat banyak dan sepertinya tidak akan habis sampai mereka tua nanti. Singkatnya, Devon dan si pacar tiba di markas. Namun di sini si pacar merasa ada yang aneh kenapa ketiga teman Devon belum juga datang. Devon masih positif dengan mengatakan sepertinya mereka terjebak macet atau gangguan jalan lainnya. Si pacar yang curiga, ia pun meminta Devon agar mengecek uang jatahnya tadi. Namun ketika dibuka, Devon dibuat shock karena di dalam tas itu bukan uang melainkan hanya tumpukan kertas. Di waktu yang sama datanglah tim polisi untuk menangkap Devon. Ternyata Devon sudah dijebak oleh ketiga rekannya supaya Devon bisa mendekam di dalam penjara. Di sini Devon sempat membuat sandiwara dengan berpura-pura menodong pacarnya sendiri. Awalnya para polisi sempat takut dan menurunkan senjatanya, tapi tiba-tiba ternyata yang digunakan Devon menodong bukanlah pistol melainkan ponselnya sendiri. Pada akhirnya Devon harus ditangkap dan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara sedangkan pacar Devon dilepaskan. Singkat cerita, 5 tahun kemudian Devon dibebaskan dari penjara. Kita tahu seharusnya hukuman Devon 8 tahun, namun karena ia berkelakuan baik, akhirnya Devon bebas bersyarat. Setelah keluar dari penjara, orang yang pertama Devon datangi adalah sahabat lamanya yang merupakan penjual senjata. Di sini Devon memohon kepada si sahabat agar dipinjamkan dulu senjata, karena sekarang Devon akan memburu 3 orang yang menjebaknya dulu. Tapi sayangnya si penjual senjata menolak karena di sini ia berjualan bukan meminjamkan. Devon pun memberikan jam tangan antik miliknya berharap jam tersebut bisa ditukar dengan senjata. Pada akhirnya si penjual membawa Devon ke lantai atas untuk diberikan senjata yang seharga dengan jam tangan itu. Di sini si penjual memberikan pistol berukuran kecil seperti pistol mainan. Awalnya Devon komplain kenapa ia diberi pistol yang berukuran kecil. Si penjual menjawab kalau jam tangan Devon hanya seharga dengan pistol itu. Daripada tidak sama sekali, akhirnya Devon menerima pistolnya lalu bergegas pergi. You two, you fit. Oi. Yeah, feels pretty. Come on, mate.
Look at the bullets. Adegan berpindah ke seorang bos proyek bernama George yang sedang merayu asisten wanitanya untuk diajak beranu-anu. Diberitahu kalau George ini merupakan salah satu dari ketiga orang yang dulu menjebak Devon. Di sini si asisten menolak ajakan George dan ia terus berusaha menghindar. Di balik itu ternyata Devon sudah berada di luar kamar hotel karena orang yang akan pertama ia datangi adalah George. Di waktu yang sama, George yang semakin gila ia hendak memperkios asistennya hingga si asisten nekat melakukan hal ini. Devon yang baru datang, ia pun dibuat terkejut saat melihat George dalam keadaan sekarat. Devon berusaha bertanya tentang di mana uang bagiannya dan kenapa dulu George menjebaknya. Akan tetapi George keburu koit sebab terlalu banyak mengeluarkan darah. Lalu Devon bertanya kepada si asisten apa yang telah ia lakukan. Tapi si asisten tidak menjawab dan hanya terdiam sambil gemetar. Tak lama datanglah dua polisi yang dipanggil oleh pihak hotel yang mendengar suara keributan. Polisi itu malah menuduh Devon sebagai pelaku karena tangannya penuh darah. Devon yang tidak mau balik lagi ke penjara, ia pun terpaksa mengajar kedua polisi tersebut. Setelah kedua polisi itu tumbang, Devon berniat untuk pergi. Akan tetapi si asisten memohon agar Devon membawanya sebab ia juga takut jika harus masuk penjara. Pada akhirnya Devon membawa si asisten keluar melalui pintu belakang hotel. Okay, which one's your car? Dan, where's your car? Here it is. Kemudian Devon mencuri mobil di parkiran dan mereka berdua pun pergi dari tempat itu. I'm gonna drop you off at the police station, alright? Di tengah perjalanan, Devon dan si asisten berkenalan dan diketahui si asisten bernama Kimber. Di sini Devon bertanya sejak kapan Kimber bekerja untuk George. Kimber menjawab kalau ia baru bekerja beberapa hari yang lalu. This is in an old mate. But they've got in your hands. Kemudian Kimber balik bertanya siapa Devon sebenarnya dan kenapa ia tadi datang dengan menodongkan pistol kepada George. Devon menjelaskan kalau 5 tahun lalu mereka pernah merampok mobil pengangkut uang. Namun waktu itu Devon malah dijebak oleh George dan kedua temannya. Jadi kedatangan Devon tadi untuk membalas dendam serta meminta jatah uang yang dulu pernah mereka rampok. But what is your bag then? What were you doing there anyway? Selanjutnya Kimber bertanya lagi mau kemanakah mereka sekarang. Devon menjawab kalau ia akan mengambil lagi jatah uang rampokannya kepada dua teman George yang masih hidup. Kimber yang tidak mempunyai tujuan, ia pun memutuskan untuk terus ikut bersama Devon. Thanks. Don't thank me yet, love. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seorang bos mafia yang sedang asik mencukur brewok. Kemudian si bos mafia diberitahu oleh tangan kanannya kalau George baru saja ditemukan tewas. Mendengar hal tersebut, si bos mafia meminta si tangan kanan untuk mencari pelaku dan menghabisinya. Ternyata George adalah anak buah kesayangan si bos mafia, jadi ia tidak terima ketika George ada yang menghabisi. Setelah itu, si tangan kanan mengecek CCTV hotel yang menjadi TKP pembunuhan George. Dalam rekamannya terlihat jelas Devon yang sedang pergi bersama Kimber. Alhasil, si tangan kanan menyimpulkan kalau Devon dan Kimber yang telah menghabisi George. Thank you. Kemudian, si tangan kanan memberitahukan informasi itu kepada si bos mafia. Mendengar nama Devon, seketika si bos mafia sadar kalau dia adalah orang yang mereka jebak saat perampokan 5 tahun lalu. Ternyata perampokan itu didalangi oleh si bos mafia, bahkan dia juga yang meminta George untuk menjebak Devon.
Kembali kepada Devon dan Kimber yang kini mendatangi rumah orang yang dulu ikut menjebaknya. Di sini Devon meminta Kimber untuk menunggu di luar sedangkan dirinya akan masuk ke dalam. Namun baru saja beberapa langkah tiba-tiba ketika tersadar, Devon sudah berada di hadapan rekan yang dulu ikut menjebaknya dan diketahui dia bernama Toby. Toby mengatakan kalau Devon mungkin bisa menghabisi George tapi tidak dengannya. Devon menjawab kalau kedatangannya ke sini bukan untuk menghabisi Toby, melainkan ingin bertanya kenapa dulu mereka mengkhianatinya dan di manakah uang bagian Devon. Is that it? Straight to the point, no. But did you know he was going to set me up? Toby bersumpah kalau ia tidak tahu menahu soal uang itu, sedangkan yang menjebak Devon adalah George. Devon yang tidak percaya, ia pun memaksa Toby agar mengganti semua uang yang seharusnya milik Devon. Tentu Toby menolak, lalu ia pun meminta satu anak buahnya untuk membawa Devon keluar hingga terjadilah baku hantam. I think I've Arthur blow made off then, yeah. Might as well. Go on, Arthur. Di tengah perduelan, diam-diam Kimber masuk ke dalam. Lalu setelah Devon berhasil menumbangkan anak buah Toby, datanglah Toby yang menodongkan senjata. Saat Toby akan menembak Devon, ternyata Kimber berhasil mengambil senjata yang ada di bawah, lalu inilah yang terjadi. Setelah Toby koit, Devon pun berterima kasih kepada Kimber. Kemudian mereka bergegas pergi dari tempat tersebut. Sebelum menaiki mobil, Kimber bertanya kemana tujuan mereka sekarang. Devon menjawab kalau ia ingin menemui dulu pacarnya yang sudah lama ia tinggalkan. You never know. Di tengah perjalanan, Kimber bertanya lagi apakah Devon yakin pacarnya setia menunggu Devon. Dengan percaya diri, Devon menjawab ya. Bahkan Devon memuji si pacar dengan mengatakan kalau dia merupakan wanita yang setia. How'd you know where to find her if you haven't spoken for so long? Adegan berpindah kepada tangan kanan si bos mafia yang kini sedang menghubungi bosnya. Si tangan kanan memberi informasi tentang kematian Toby yang sepertinya dihabisi juga oleh Devon. Mendengar hal tersebut, si bos mafia menjadi tambah geram. Lalu ia meminta si tangan kanan agar menyewa pembunuh bayaran supaya Devon bisa segera dihabisi. Pagi harinya, Devon baru tiba di rumah sang pacar. Di sini Devon sempat mengajak Kimber masuk, namun Kimber menolak dan ia lebih baik menunggu di mobil. Tak berselang lama, Devon mengetuk pintu. Saat pintu dibuka, Devon dibuat terkejut ketika melihat si pacar yang sudah mempunyai anak. When'd you get out? Devon bertanya anak siapa itu dan si pacar menjawab kalau dia adalah anaknya dari pria lain. Kemudian si pacar meminta maaf karena dirinya sudah menikah beberapa bulan setelah Devon masuk penjara. Jelas Devon merasa sakit hati karena si pacar sudah mengkhianatinya. Si pacar menjelaskan kalau ia butuh seseorang untuk membiayai hidupnya dan jika ia menunggu Devon bebas, mungkin si pacar sudah jadi gelandangan. Mendengar penjelasan itu, Devon memilih untuk segera pergi. Ketika masuk ke dalam mobil, Devon hanya cemberut hingga Kimber bertanya apa yang terjadi. Devon tidak menjawab lalu menjalankan mobilnya. Selang beberapa saat, Devon dan Kimber mampir dulu ke restoran untuk makan siang. Di sini barulah Devon bercerita kalau pacarnya ternyata sudah menikah dengan pria lain. Devon tidak menyangka kalau dia akan tega mengkhianati Devon. Mendengar hal tersebut, Kimber meminta Devon agar bersabar karena masih banyak wanita lain di luaran sana. Kimber juga pernah mengalami hal yang sama, bahkan dirinya diselingkuhi oleh suaminya sendiri.
Sekarang Kimber memilih untuk menjanda sampai ia menemukan lagi pria yang tepat. Tak lama Devon menengok ke arah jendela lalu ia melihat ada 3 orang bersenjata hendak masuk ke restoran. Ternyata mereka bertiga merupakan pembunuh bayaran yang disewa oleh si bos mafia. Devon yang sadar kalau mereka pasti ingin memburunya, ia pun pergi ke kasir lalu menanyakan jalan keluar lewat belakang. Sayang sekali si kasir menjawab kalau restoran ini tidak mempunyai pintu belakang. All right, Devon, you sexy twat. Tak lama akhirnya 3 pembunuh bayaran itu masuk lalu berhadapan dengan Devon. Mau tidak mau Devon harus melawan mereka dan inilah aksinya. These for geeks and fucking nonsense. Fairies. Devin, I'm over here! Put that in. You useless bastards. Setelah menumbangkan 2 pembunuh bayaran, kini Devon harus berhadapan dengan satu lagi yang mempunyai kumis tebal. Dengan bantuan Kimber, Devon berhasil menggempit si kumis dengan lemari, lalu mereka pergi dari restoran tersebut. I mean, who the hell was that guy? 2 jam kemudian, Devon dan Kimber tiba di tempat aman. Di sini, Kimber bertanya siapakah orang-orang yang menyerang mereka tadi. Devon mengatakan kalau mereka mungkin orang-orang yang tidak terima atas tewasnya Judge dan juga Toby. Kimber lanjut bertanya lantas kemanakah tujuan mereka sekarang. Devon menjawab kalau ia akan mendatangi satu orang terakhir yang dulu ikut menjebaknya dalam perampokan. Adegan berpindah kepada seorang ketua polisi bernama Bendito yang sedang nongkrong di bar. Tak lama Bendito didatangi oleh si bos mafia yang kebetulan sedang ada di sana juga. Lalu si bos mafia bertanya apakah pihak kepolisian sedang menangani kasus pembunuhan George dan juga Toby. Bendito menjawab ya dan memang ada masalah apa. Ternyata si bos mafia meminta agar sebaiknya polisi tidak ikut campur dulu dengan masalah ini. Biarkan dirinya yang menangkap si pelaku karena George dan Toby adalah anak buahnya. Bendito menolak perihal itu lalu mengatakan kalau si bos mafia tidak bisa main hakim sendiri. Bring a battalion. Get one for me. Speak to me. I need your help. Adegan kembali kepada Devon yang kini sudah tiba di rumah orang yang dulu ikut menjebaknya dan diketahui dia bernama Kyle. Tidak seperti George dan Toby, Kyle menyambut Devon dengan baik sampai ia menyuguhkan jus untuknya. Bahkan Kyle sempat meminta maaf karena selama Devon di penjara, ia tidak pernah menjenguk Devon. Kemudian Devon langsung to the point dengan menanyakan kenapa dulu Kyle ikut menjebaknya. Kyle menjelaskan kalau ia tidak tahu menahu soal hal itu. Bahkan Kyle sendiri kaget saat mengetahui Devon tiba-tiba tertangkap. Devon tidak langsung percaya hingga ia memberikan Kyle beberapa bogeman. What the shit, bruv? Stay out of this. Why not you? Because you were in on it, weren't you? It could have happened to any one of us. Ben, but he's fucked me over and I want to know why. You're the last stop on this ride, do you understand? But we're fam, aren't we? No, you need to think and make good decisions. Come here, you tell me what I want to know. Okay. Daripada terus dibogem, akhirnya Kyle mau mengatakan yang sebenarnya. Kyle bersumpah jika George memberitahu dirinya tentang penjebakan itu setelah perampokan selesai. Jadi bagaimana mungkin Kyle ada waktu untuk memberitahu hal tersebut kepada Devon? Kemudian Devon bertanya lantas kemanakah satu kantong uang yang seharusnya menjadi bagiannya. Kyle menjawab jika uang tersebut diberikan kepada seseorang oleh George. Namun sampai sekarang Kyle tidak tahu siapakah orang itu. Jika Devon membutuhkan uang, Kyle berjanji akan memberikan semua uang jatah Devon karena sekarang Kyle sudah sukses. Akhirnya Devon luluh lalu meminta maaf karena telah kasar kepada Kyle. Yeah, I just want the cash, mate. Get you linked up with my lawyer, yeah?
Selanjutnya, Devon meminta tolong agar Kyle mencarikan pengacara hebat untuk Kimber dan dirinya. Rencananya, Devon dan Kimber akan menyerahkan diri kepada polisi, namun ia ingin didampingi oleh pengacara. Karena faktanya, ia dan Kimber sama sekali tidak bersalah. Semua pembunuhan yang terjadi itu murni membela diri sebab mereka diserang duluan. Kyle yang pada dasarnya baik hati, ia pun langsung menghubungi pengacara andalannya lalu meminta dia untuk datang ke rumah. Tak berselang lama, Kyle memberitahu kalau pengacaranya akan segera datang. Jadi sebaiknya Devon dan Kimber menunggu sebentar. No, it's not like that, mate. 10 menit kemudian ada yang mengetuk pintu. Terlihat jelas sikap Kyle yang tiba-tiba berubah dari tadinya baik kini menjadi songong. Lalu datanglah si kumis pembunuh bayaran utusan si bos mafia yang sebelumnya sempat menyerang Devon. Seketika Devon sadar kalau Kyle tidak menghubungi pengacara melainkan menghubungi si kumis. Tentu Devon langsung emosi, namun ketika ia hendak menyerang Kyle tiba-tiba Kyle harus koit akibat ulah si kumis yang salah sasaran. Kemudian si kumis lanjut menyerang Devon dan kita lihat aksinya. Di tengah perduelan, ternyata si bos mafia dan tangan kanannya menyaksikan pertarungan itu melalui kamera kecil yang dipasang di baju si kumis. Setelah si kumis berhasil dibuat tak berdaya, Devon baru tahu kalau di baju si kumis ada kamera kecil. Kemudian Devon mengambilnya lalu memaki-maki siapapun orang yang sedang menonton di kamera itu. Tanpa disadari, rupanya si kumis kembali bangkit dan langsung menghajar Devon dari belakang. Saat Devon dihajar habis-habisan, Kimber malah mengambil kamera itu lalu ia masukkan ke dalam saku bajunya. Kemudian Kimber menolong Devon dengan menggunakan cara ini. Setelah si kumis koit, Kimber segera membawa Devon pergi dari rumah tersebut. Kimber terus saja berjalan sambil membawa Devon yang terluka parah. Sampai di mana ia menemukan lokasi pameran yang sudah tidak terpakai. Akhirnya Kimber pergi ke arah situ untuk beristirahat sejenak. Di waktu yang sama, si bos mafia dan tangan kanannya rupanya tahu keberadaan mereka lewat kamera kecil yang masih dibawa Kimber. Setibanya di sana, Kimber langsung panik saat melihat luka di perut Devon yang cukup parah. Namun Devon meminta Kimber agar tenang karena ia hanya perlu beristirahat sejenak. Alhasil mereka berdua rebahan sambil mengobrol. Selang beberapa saat mereka dibuat kaget karena lampu tiba-tiba menyala lalu datanglah si bos mafia dan tangan kanannya. Di sini si bos mafia langsung menampar Devon beberapa kali. Lalu ia meminta si tangan kanan agar membereskan Devon dan juga Kimber. Devon yang merasa tidak kenal dengan mereka, tentu ia pun bertanya kenapa mereka menyerangnya. Si tangan kanan menjelaskan apakah Devon tidak sadar telah menghabisi George, Toby, dan juga Kyle. Mereka semua adalah anak buah kesayangan si bos mafia dan mereka datang untuk membalas dendam. She's got nothing to do with this, alright? We're not your f***ing mates. Mendengar hal tersebut, Devon malah tertawa lalu mengatakan apakah mereka juga yang meminta George untuk menjebaknya 5 tahun lalu. Si tangan kanan menjawab ya karena Devon tidak pantas untuk mendapatkan uang itu. Kemudian si tangan kanan meminta 2 anak buahnya yang ada di belakang untuk menghabisi Devon dan Kimber, sedangkan ia dan si bos mafia akan pulang lebih dulu. Saat Kimber akan dieksekusi duluan, Devon melakukan perlawanan. Namun sayang, Devon berhasil kembali dipojokkan oleh salah satu dari mereka.
Hingga ketika Devon akan ditembak, tiba-tiba ternyata yang menghabisi anak buah si bos mafia adalah Bandito, si ketua polisi. Pada akhirnya Devon dan Kimber harus ditangkap oleh Bandito. Pagi harinya terlihat si bos mafia yang sedang asik ngopi di rumah. Kemudian ia kedatangan tamu yang ternyata itu adalah Bandito dan para anggotanya. Maksud kedatangan Bandito ke sana tak lain untuk menangkap si bos mafia, karena sekarang ia sudah mempunyai bukti semua kejahatan si bos mafia. Bukti itu ternyata Bandito dapat dari kamera kecil yang sebelumnya Kimber bawa. Rupanya kamera itu telah merekam semua pengakuan si tangan kanan saat menjelaskan kalau dalang dibalik perampokan 5 tahun lalu adalah si bos mafia. Pada akhirnya si bos mafia tidak bisa mengelak, lalu ia dan semua antek-anteknya ditangkap oleh Bandito. Papers at the pavements, don't you? Good luck with that. Sedangkan untuk Devon dan Kimber, mereka akan segera dibebaskan karena sudah terbukti tidak bersalah. Semua pembunuhan yang mereka lakukan itu murni untuk melindungi diri. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Prime Movie.